ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah pengajian Masjid Ahmad Yani dalam kajian kitab Hilyatu Talibi Al-Ilm, hiasan bagi para penuntut ilmu. Maksudnya adalah agar setiap ilmu yang kita cari dengan cara yang benar. Agar ilmu itu bisa kita amalkan dengan benar. Agar sikap kita ketika mencari ilmu, ketika mengamalkan dan menyampaikan ilmu, itu menjadi sikap yang benar. Dan pada akhirnya ilmu itu akan menjadi ilmu yang manfaat, mendatangkan kebaikan dunia sampai akhirat. Ibu-ibu sekalian dan jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita sampai pada materi yang penting. Kemarin saya jelaskan ahlul bid'ah. Para ulama berbeda di dalam memahami sehingga muncul hukum yang berbeda. Poin apa ini? A. B. Dalilnya jelas, pemahamannya jelas, dan para ulama telah bersepakat, tapi muncul kelompok kecil yang menyelisihi itu. Sekarang yang bid'ah, yang A atau yang B? Kok pinter kamu? Masya Allah. Kalah loh sama anak umur 16 tahun. Berapa? Oh, 7 tahun. Masya Allah. Nah, maka yang kita fahami kemarin, bulan lalu, kita menjelaskan itu. Faham? Nah sekarang Bu, ada ahlul bid'ah, ada pelaku bid'ah. Begini. Ada dua yang harus dibedakan. Harus dibedakan. Anda kesian, tidak kelihatan. Begini Mas ya. Ada dan ada paham Mas? Paham ya? Ibu-ibu sabar ya. Masya Allah. Nomor 1, ahlul bid'ati. Inilah yang kita tidak boleh ambil ilmu darinya. Dan kita tidak boleh, bahkan dalam tanda kutip ya, karena ini zauk itu satu dengan yang lain orang mungkin tidak sama. Tidak boleh menampakkan keakraban dengan mereka karena khawatir orang awam akan terkecoh. Dianggap, oh lah itu ustadz tersebut tidak apa-apa kok main sama dia, duduk sama dia. Itu yang dilarang adalah ahlul bid'ah. Apa syaratnya? Nomor 1, orang dibilang ahlul bid'ah, qad balagha ilaihi ad-dalil. Ini kelompok sesat. Sehingga kalau ada orang Islam melakukan dosa besar, otomatis kafir. Masuk neraka. Siapa yang ngomong begitu? Khawarij. Siapa? Khawarij. Sementara ahlu sunnah wal jamaah mengatakan seperti kita ini, pelaku dosa besar, kita serahkan urusannya kepada siapa? Allah. Insya'a ghafara wa insya'a adzaba. Kalau Allah mau, Allah ampuni. Bisa apa tidak? Bisa. Kalau Allah mau, Allah hukum dia dengan keadilannya Allah. Apa dalilnya? Ada dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Seorang laki-laki karena sakit yang tidak kuat sampai akhirnya bunuh diri. Dengan cara apa? Urat. Dikira saya tidak tahu.
ibu-ibu. Urat nadinya dirusak sama dia, dipotong. Kemudian dia meninggal dunia karena bunuh diri tadi. Anda cek nanti hadisnya dalam kitab Adabul Mufrad Imam Bukhari. Setelah orang itu meninggal, ada temannya, dan ini riwayatnya bukan riwayat omon-omon, riwayat yang sanadnya sambung sampai Imam Bukhari. Teman yang ngimpi tanya, apa yang Allah lakukan terhadapmu? Dibilang apa? Allah mengampuni saya. Temannya kaget, loh kok bisa? Bunuh diri kok sama Allah diampuni? Karena Allah melihat aku hijrah kepada Nabi Muhammad. Jadi ini orang bukan orang Madinah. Dia rela meninggalkan kampungnya, meninggalkan sanak familinya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan kekayaannya. Untuk apa? Hijrah kepada Nabi Muhammad. Maka kebaikannya dia hijrah tadi, itu menjadikan oleh Allah dosanya diampuni. Illa kecuali tanganku yang rusak, oleh Allah tidak diperbaiki. Hukuman karena dia bunuh diri. Maka ketika itu Rasulullah angkat tangan berdoa, mendoakan orang tersebut, ya Allah, perbaikilah tangannya. Berarti bunuh diri dosa kecil, dosa besar. Otomatis kafir apa tidak? Tidak. Buktinya dalil tadi. Contoh kedua, perempuan di zaman Nabi ngaku, a'azzanallahu wa iyyakum, berzina. Ingat kan ceritanya? Yang ketika mau dihukum, Nabi Muhammad bilang apa? Jangan dulu, anakmu lahirkan dulu. Hamilnya dilahirkan dulu. Setelah anaknya lahir, Rasulullah bilang, jangan dulu. Diapain? Susui dulu anakmu sampai dia bisa makan roti. Baru setelah itu dihukum. Kalau dia kafir, dia nggak dihukum. Betul apa enggak? Nah maka ketika ada orang mengatakan pemahaman Khawarij, pelaku dosa besar itu kafir, terus kita ingetin dia, mas, enggak kafir. Cuma dia melakukan dosa yang besar. Urusannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya kita sampaikan, enggak mau, ngotot. Itu nomor satu. Syaratnya menjadi ahlul bid'ah. Jadi kalau panjenengan kepingin, saya kasih syaratnya. Setuju? Syarat kedua, musirrun ala bid'atihi. Musirrun ala bid'atihi. Nomor satu, dalil tentang kesalahannya telah disampaikan. Setelah dalil disampaikan, penjelasan disampaikan, ternyata apa? Orangnya musirrun. Musirrun itu adik-adik ngotot terus-terusan. Di dalam perbuatan bid'ahnya tidak kunjung berhenti. Tidak gelem tobat, tidak gelem mundur dari pendapatnya yang jelas-jelas salah. Nomor tiga, supaya Anda tidak ngomong titik-titik, ahlul bid'ah, tidak boleh diambil ilmunya. Ada syaratnya, Bu. Tidak sama. Ini ahlul, ini pelaku. Pelaku itu tidak bisa dihukumi sama dengan ahlul bid'ah. Sementara di buku ini, yang tidak boleh kita ambil ilmunya, itu bukan sekedar pelaku, tapi dia ahlul bid'ah. Nomor tiga, yad'u ila bid'atihi. Dia mendakwahkan bid'ahnya. Gak singitan. Dalilnya sampai wis dikandani. Lah kok orangnya ngotot. Tidak cuma ngotot, tapi malah apa? Ajak-ajak. Ngerti ajak-ajak? Apa? Iya itu sudah. Ya ajak-ajak itu. Malah apa? Mendakwahkan kebid'ahannya. Dan yang keempat, ini tambahan dari para ulama. Wa huwa minal masyhurin. Wa huwa minal masyhurin. Orangnya itu, Bu, kesohor. Kalau bahasa sekarang orangnya apa? Viral. Bukan spiral. Viral. Salah paham ibu-ibu ini. Nah, inilah, Bu, yang menjadikan seseorang itu dibilang ahlul bid'ah, yang akan kita bahas pada buku ini. Nah, nanti ada penjelasan-penjelasan yang lain. Cuma untuk panjenengan tak enteng no. Biar panjenengan ngerti. Ini pelaku atau ahlul. Nah, sementara pelaku bid'ah. Kalau pelaku itu, Bu, nun sewu, nomor setunggal. Terkadang masyarakat awam yang memang tidak mengerti dalil. Gak ngerti. Dan dia tidak ajak-ajak orang. Ya sudah emek. Sekedar apa? Sekedar
melu, ikut-ikutan, manut. Apalagi dia orangnya tidak terkenal seperti Anda ini. Astagfirullahaladzim. Nah maka dia bukan ahlul bid'ah, tapi apa? Fa'ilul bid'ah. Dia orang yang melakukan bid'ah. Bagaimana hukumnya? Besar kemungkinan sama Allah diampuni karena tidak ngerti. Nah tapi dia berdosa. Dosanya di mana? Wong cari ilmu itu hukumnya wajib. Lah kok masih beralasan gak ngerti. Faham sampai sini adik-adik? Nah gitu. Cek rotok pinter titik. Sudah pinter apa belum? Sudah. Calon ulama insya Allah. Amin. Nah sudah. Maka itulah Bu bedanya ahlul dan pelaku. Sekarang kita baca. Ihdar ya aba al-jahli al-mubtadi'ah. Berhati-hatilah terhadap Abu Jahal. Jadi sama penulis kitab ini, Asy-Syaikh Bakar Abu Zaid, itu ahlul bid'ah itu dianggap Abu Jahal. Tapi Abu Jahal tidak sekedar Abu Jahal di zaman Nabi. Tapi apa? Jahal itu artinya apa? Kebodohan. Jadi orang yang bodoh. Alladzi massahu zayghul aqidah. Ya Allah, kacamata saya ketinggalan. Zul. Tolong Zul, kacamata saya di tas hitam Zul. Meripat saya sekarang Bu, sudah mirip panjenengan. Mulai gremet-gremet. Saya dulu Masya Allah, dulu saya mikir ketoknya meripatku awet. Justru kayaknya kena ain ini. Tolong kalau ngelihat saya baca Masya Allah ya Bu. Ini saya ingin huruf ini antara atas sama bawah gandeng jadi satu. Alhamdulillah. Alladzi massahu zayghul aqidah. Yang orang itu tertimpa faktor akidah yang menyimpang. Jadi akidahnya apa? Menyimpang. Nah berarti ingat, yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Bakar Abu Zaid dalam kitab ini, bid'ahnya bukan bid'ah amaliyah. Tapi bid'ahnya dalam urusan apa? Akidah. Seperti apa? Khawarij, Mu'tazilah, Syiah, Jabriyah, Nusairiyah. Itulah bid'ah dalam bidang akidah. Kalau orang Khawarij, salah satunya tadi, menganggap pelaku dosa besar, otomatis murtad dan kafir. Kalau orang-orang Murji'ah menganggap apa? Orang Murji'ah itu menganggap dosa besar tidak mempengaruhi keimanan. Jadi ada orang mabuk, judi, zina, imannya tetap sederajat imannya para malaikat. Padahal Ahlus Sunnah mengatakan iman itu naik dan turun. Naik dengan ibadah, turun dengan kemaksiatan. Mereka enggak. Mereka bilang antara iman dan amal terpisah. Itu apa? Khawarij sama Murji'ah. Kemudian Syiah. Oh macam-macam kalau Syiah. Ada Syiah yang sampai menganggap Nabi itu aslinya adalah Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bukan Nabi Muhammad. Ini akidah, bukan amaliyah. Kemudian orang-orang Jabriyah menganggap manusia ini tidak punya pilihan. Manut seperti poinnya catur, melok, kersane Gusti Allah tidak punya hak untuk memilih. Sehingga nanti kalau ada orang dikeplak, gak oleh ngamuk biasanya ngeplak. Ini kersane Gusti Allah. Macam-macam ini orang-orang Jabriyah. Ada orang-orang Qadariyah. Qadariyah itu apa? Menganggap Allah tidak ngatur, kita sendiri yang punya kehendak. Itu tambah ngawur maneh. Tapi semua penyimpangan itu amaliyah atau akidah. Nah, itu apa? Akidah atau amaliyah? Akidah atau amaliyah? Akidah, barakallahu fikna. Maka yang dibilang oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab ini adalah orang-orang yang pertama yang beliau bilang melakukan penyimpangan dalam perkara akidah, yaitu orang yang boleh jadi rukun imannya berbeda dengan kita. Karena rukun iman itulah akidah, betul enggak? Jadi gini Bu, wes cek panjenengan tidak terlalu bingung nggih. Saya jelaskan pelan-pelan karena saya tidak mau panjenengan pulang gak ngerti apa-apa. Apa Mang? Mbuh kaboten iki mang rada angel materi ini. Saya tidak mau. Saya mau panjenengan ngerti. Akidah itu apa? Arti secara bahasa, akad. Artinya ikatan.
Kalau dibilang akidah secara syar'i, arti secara syar'i, itu ikatan yang menjadikan seseorang tetap di dalam agama Islam. Berarti kalau dia menyimpang, dia keluar dari ikatan agama Islam. Terus akidah itu yang dibahas apa? Kecepatan enggak? Kurang pintar. Gini, akidah tadi secara bahasa apa? Ikatan. Seperti gini, akad nikah. Ikatan pernikahan. Paham? Kemudian secara istilah akidah itu apa? Ikatan yang menjadikan seorang muslim tetap di dalam lingkaran agama Islam. Berarti kalau akidahnya tidak rusak, dia tidak keluar dari agama Islam. Kalaupun dia melakukan kemaksiatan, selama akidahnya tidak rusak, dia tetap seorang muslim. Dalam akidah namanya ahlul qiblah. Apa namanya? Tak geser sana? Boleh, yang sini kesian. Maka antum duduk situ enak, pas tengah. Ahlul qiblah. Siapa ahlul qiblah itu? Orang yang tas hitam besar. Sekarang olahraga nih. Mungkin di kanan kiri di kanan kiri. Enggak ada. Kok Joko. Sik. Enggak ada itu. Di sebelah kanan Quran, pintu sopir. Ada hitam, kacamata baca. Begini Bu, insya Allah pintar jadi juara ini. Sampai mana deh? Golek iya gak temu. Ibu-ibu gak ada golek dapat. Ibu-ibu ini masya Allah teliti banget. Tumo gak ada didelok langsung. Sudah. Lanjut sampai mana tadi? Ahlul qiblah. Siapa mereka? Orang Islam yang fasik. Orang Islam yang melakukan maksiat. Orang Islam yang tidak menjalankan amaliyah Islam. Tapi dia rukun Islamnya sempurna. Sempurna dalam artian gak rusak. Misalkan ada orang Islam ngakoni Gusti Allah sebagai Tuhannya. Dia mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya. Mengimani malaikat, kitab, Rasul, hari akhir, qadar. Lah kok wongnya gak sholat, tapi ndak sholatnya sekedar karena males, bukan mengingkari wajibnya sholat. Itu dalam akidah namanya ahlul qiblah. Orang yang masih berkiblat sama dengan kita kaum muslimin. Maka mereka punya hak untuk diapii. Lek ketemu ucapkan salam. Untuk dinasehati, aibnya ditutupi. Faham ibu-ibu? Nah, sudah. Maka akidah itu yang dipelajari apa? Gampang. Apa yang dipelajari dalam ilmu akidah? Rukun iman yang 6. Itulah pelajaran akidah. Itulah pelajaran akidah. Iman kepada Allah. Iman kepada malaikat. Iman kepada kitab. Iman kepada nabi dan rasul. Iman kepada hari akhir, hari kiamat, hari kemudian, pembalasan. Iman kepada qadha dan qadar. Nah, maka ketika rukun iman itu dipelajari dengan sempurna, itulah yang dibilang akidahnya sempurna. Tapi ketika ada orang mengimani Allah dengan cara yang salah, berarti kesalahannya dia dalam amaliyah atau dalam akidah. Akidah. Ketika dia mengimani Nabi dan Rasul dengan cara yang salah. Seperti orang-orang Nasrani. Kalau kita menganggap Nabi Isa sebagai apa? Nabi. Sementara mereka menganggapnya sebagai wallahualam Tuhan atau anak Tuhan atau tidak ngerti saya. Pokok berbeda dengan keyakinan kita. Itu maka penyimpangannya bukan amaliyah tapi akidah. Nah, itu loh Bu yang dibilang bid'ah dalam urusan akidah. Dan bid'ah itu tidak satu ibu-ibu. Bid'ah itu ada bid'ah dalam urusan akidah.
ada bid'ah dalam urusan amalia, ada bid'ah dalam perkara-perkara furu' cabang. Yang tentu treatmentnya, cara menghadapinya, menghukuminya satu dengan yang lain tidak sama. Nah, maka yang dibicarakan Syekh Bakar Abu Zaid adalah massahu zaighul aqidah, yang dia tertimpa kena penyimpangan dalam urusan akidah. Bismillah. Ini enak Bu Suryama. Pas ini. Seharusnya saya puasa tadi. Gara-gara penasaran pengen ngecek tak belani. Kita lanjutkan. Wa massahu zaighul aqidati wa ghasyathu suhubul khurafah. Yuhakkimul hawa wa yusammihi al-aql. Dia berhukum dengan hawa nafsunya lalu menyebutnya sebagai apa? Menyebutnya sebagai akal. Dibilang apa? Ini rasional. Padahal dia menghukumi dengan hukum apa? Hawa nafsu. Kemudian wa ya'dilu 'anin nas, dan dia orang itu menyimpang dari nas Al-Qur'an atau As-Sunnah. Wa halil aqlu illa fin nassi, bukankah akal yang sehat itu hanya berdasarkan dalil? Tentu. Maka dibilang sama Syekh Bakar Abu Zaid, dibilang begini Bu, kalau ada orang karena kebodohannya, seperti dicontohkan seperti Abu Jahal, yang dia memiliki penyimpangan dalam perkara akidah, berarti bid'ahnya bukan bid'ah yang kecil, tapi bid'ah yang besar karena urusan akidah. Dan dia ketambahan ketutupan gelapnya awan khurafat, cerita iki, cerita iku, iki iso metu dhewe, moro-moro metu beluke, nyebul wong, langsung wong ilang. Masya Allah. Nah sudah begitu, kemudian dia berhukum dengan akalnya, dengan hawa nafsunya, mengatakan ini adalah akli. Akli itu apa? Rasional, akal, jelas. Padahal dia berhukum dengan hawa nafsunya. Dan bukankah akal itu senantiasa benar kalau dikaitkan dengan dalil? Jadi sekuat apapun akal, kalau bertentangan dengan dalil yang jelas, maka akalnya harus kalah. Oh, ini bukan doktrin, ini namanya iman. Namanya apa? Iman. Mau contoh? Nabi Muhammad Isra Mi'raj, Mekah Baitul Maqdis, Baitul Maqdis Sidratul Muntaha, Sidratul Muntaha Baitul Maqdis balik ke Mekah. Masuk akal enggak? Enggak sampai semalam. Belas. Di zaman itu loh ya. Kalau di zaman kita mungkin ada pesawat supersonik atau apalah. Sudah Abu Bakar dengar. Kata orang kafir Quraisy, Abu Bakar, temanmu begini. Kenapa? Dia bilang habis jalan-jalan dari Baitul Maqdis balik ke Mekah sebelum matahari terbit. Jawaban Abu Bakar singkat, padat, jelas. Apa Abu Bakar bilang? In qala dzalika faqad shadaq. Kalau beliau yang ngomong, pasti benar. Kata orang Quraisy apa? Tak kira koncone tok sing ini. Iki katut. Nah, coba. Jadi ini bukan masalah rasional atau tidak rasional, ini masalahnya iman. Sudah. Kemudian wa yastamsiku bid-dha'ifi wa yab'udu 'anil sahih. Terkadang penyimpangan itu munculnya karena apa? Mereka berpegang teguh dengan dalil yang dhaif, meninggalkan dalil yang sahih. Nah, ini kadang-kadang masalahnya di situ. Ada dalil terlanjur dipakai, ternyata dhaif. Ada yang beritahu, Mas, itu hadis panjenengan dhaif. Ini hadis yang sahih. Ngotot. Karena apa? Wis kadung terbiasa dengan yang dhaif. Jadi disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid, karena dia berpegang dengan hadis atau dalil yang dhaif dan dia menjauh dari yang sahih. Berarti kalau orang waras, nun sewu nggih, yang dipegang yang sahih atau yang dhaif? Contoh, maaf. Ini terlepas kedekatan saya dengan teman-teman yang melakukannya, terlepas. Misalkan sekarang lagi yang terkenal Ustadz atau Gus Ajir Ubaidillah. Gus Ajir itu Masya Allah, dia memberikan kritik dengan cara yang sangat elegan, tanpa emosional, betul-betul ditunjukkan kitabnya. Kalaupun itu dalil hadis, ditunjukkan derajat hadisnya.
Nah, terlepas dari kedekatan saya dengan beliau atau yang lain, tapi minimal hadis tentang surah Yasin itu disebutkan oleh sebagian ulama hadisnya apa? Dhaif. Hadisnya apa? Dhaif. Maka untuk panjenengan yang sudah mengakui itu hadisnya dhaif, ya sudah, kekeh di situ. Kekeh di situ. Jangan pelin-pelan, tapi menghormati orang-orang yang menganggap ada dalil tentang Yasin yang dalilnya sahih. Tapi panjenengan sing wis kadung dengan ilmu yang panjenengan terima menganggap dalilnya dhaif, ya wis, berarti ndak usah yasinan. Panjenengan ambil yang sahih. Apa yang sahih? Kalau malam Jumat dalam hadis yang sahih, walaupun maaf ya, ulama yang lain pun juga mengatakan kahfi itu hadisnya dhaif. Jadi kok usah kaget panjenengan. Sebagian ulama yang lain mengatakan al-kahfi itu pun dalilnya dhaif. Dan saya tahu ini semester 2 syariah dari Ustadz Yusuf Harun. Hafizahullah ta'ala. Itu Ustadz Yusuf Harun itu ketika hari Jumat beliau tanya, ma sunanu yaumi al-jumu'ah. Apa sunnah-sunnah hari Jumat? Salah satu di antara kami menjawab seperti yang kita fahami. Qira'atu surati al-kahf. Membaca surat al-kahf. Beliau bilang, ta'akkad min sihhati hadzal hadits. Coba dicek lagi kesahihannya. Nah, tapi minimal kita yakini dalilnya apa? Sahih. Maka Yasin tinggalkan, ambil yang kahfi. Dalam keadaan Anda jangan ngotot. Kalau ada orang lain yang menganggap takhrij nilai hadis Yasin dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu di takhrij atau dinilai sahih atau hasan atau makbul. Maka jangan ngotot. Cuma disebutkan di sini salah satu bentuk penyimpangan itu karena orang-orang yang berpegang teguh dengan yang jelas-jelas dhaif dan meninggalkan yang jelas-jelas sahih. Paham adik-adik? Tenan pora. Ini kalau salah paham jadi masalah loh ini. Kemudian wa yuqalu lahum aidan, dan dikatakan untuk mereka juga ahlus syubuhat wa ahlul ahwa. Maka sebutan ahlul bid'ah itu ada 3. Maka saya ya rodok gak enak hati kalau saya dibilang ustadz syubhat itu, tapi siapa mana ya? Wong yang ngomong mereka saya tidak ikut-ikut kan, ya hak mereka ya. Karena apa? Ahlul bid'ah itu istilahnya 3 dalam syariat. Ini semua sudah? Jadi bisa dibilang dengan kalimat ahlul bid'ah, disebut dengan sebutan lain ahlu asyubuhat. Ahlu asyubuhat. Maka kalau dibilang Ustadz Rifki banyak syubhatnya, berarti Ustadz Rifki banyak bid'ahnya. Jadi gak terima, tapi ya masa saya mau meluruskan semua orang kan buang-buang waktu juga ya. Atau dibilang dalam istilah yang lain, ini ahlus syubuhati. Atau yang ketiga, dibilang apa? Ahlul ahwa'i. Ahlul ahwa'i. Ahwa apa? Hawa nafsu. Maksudnya apa? Dia lebih mengedepankan hawa nafsunya dibandingkan syariat yang lurus. Paham ibu-ibu? Jadi ahlul bid'ah itu dalam istilah syariat namanya ada berapa? 3. Nomor 1, ahlul bid'ah. Nomor 2, ahlus syubuhat atau orang yang terkena syubhat atau yang lain. Atau yang ketiga, ahlul ahwa, orang yang senengane mengikuti hawa nafsu. Maksudnya apa? Lebih mementingkan hawa nafsunya dibanding apa? Asyara. Dibanding syariat. Dia lebih senang mengikuti hawa nafsunya dibanding syariat. Sudah kita baca. Kemudian walidha kana Ibnul Mubarak rahimahullahu taala yusammi al-mubtadi'ah al-asaghir. Maka dengan itu Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak, tahu Abdullah bin Mubarak? Seorang tabi'in. Bapaknya yang jaga kebun anggur bertahun-tahun gak tahu ngicipi belas ya. Kemudian sama tuannya, loh kok gak tahu ngicipi anggurku?
Loh kan panjenengan kalih kula juragan kalih pembantu. Panjenengan enggak pernah ngomong saya boleh makan anggur panjenengan. Makanya saya enggak ngerti mana anggur kecut, mana anggur manis. Juragane kepincut. Dipek mantu si Mubarak tadi. Ketika dia nikah punya anak namanya Abdullah, maka jadi Abdullah bin Al-Mubarak. Nah, maka dikatakan di sini wa kana Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak artinya siapa? Abdullah bin Mubarak memberi nama orang-orang yang melakukan bid'ah itu atau ahlul bid'ah itu diberi nama apa? Al-Asagir, orang-orang kecil. Asagir itu Bu, bukan orang kecil secara usia, bukan kecil secara fisik, bukan kecil secara pengalaman, tapi orang yang tidak ngerti ilmu agama tapi ngomong ilmu agama. Atau dalam bahasa yang lain apa? Apa? Kemeruh lah bahasa dampit. Sok tahu. Namanya apa? Ruwai Bidah. Siapa Ruwai Bidah itu? Orang yang tidak ngerti agama tapi ngomongnya gede. Nyurit, oh itu bid'ah ini, oh itu kudu bid'ah ini. Sampai lu sopo. Maka paling penting dalam toleransi sesama umat Islam ini Bu, paling penting itu apa? Faktornya. Tahu diri. Kita ini bukan ulama. Kok wani-wani ini menghukumi amalan orang lain dengan hukum yang konsekuensinya berat. Jangan Bu, salah. Tahu dirilah. Tahu diri. Sekarang kita baca. Wa qala Adz-Dzahabi. Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan rahimahullahu taala, "Idza ra'aita al-mutakallim al-mubtadi'a yaqul, da'na min al-kitab wal ahadits wa hatil 'aql." Ketika engkau melihat seorang pelaku bid'ah dan ahlul kalam, maka di zaman dulu Bu, ahlul bid'ah itu juga termasuk ahlul kalam. Siapa ahlul kalam itu? Orang-orang yang berhujjah dengan akalnya, modal pinter ngomong. Modal apa? Pinter ngomong. Biasanya ilmu perdebatan, pinter debat, mutakallimin. Itu dibilang kalau kamu lihat ahlul bid'ah atau ahlul kalam yang mengatakan kepada kalian, wes ojo ngomong Quran, ojo ngomong hadis, cukup pakai akal saja. Kalau bahasa kita sekarang apa? Gak rasional. Mirip. Wes dalilnya jelas, ayatnya jelas. Hadisnya juga jelas. Jawabannya wenteng. Gak masuk akal. Bukan gak masuk akal. Akal panjenengan boten nutut. Niki sampun Intel, Pentium atau apa? Anda masih Windows. Ngerti Windows? Tulisan pigmen tuh. Sing ula mangani. Tahu pigmen zaman komputer masih kecil kita dulu. Oh kita kecilnya beda ya. Saya baru kemarin, panjenengan sudah dulu kecilnya. Sudah. Mereka mengatakan tinggalkan Al-Quran dan hadis dan cukuplah dengan akal. Apa kata mereka? Fa'alam, kata Al-Imam Adz-Dzahabi, annahu huwa Abu Jahlin, bahwa dia itu Abu Jahal, orang bodoh. Wa idza ra'aita as-salika at-tauhidiyya yaqulu, apabila engkau melihat seorang salik tauhidi. Nah, ini istilah baru buat panjenengan dan buat saya juga sebelum belajar buku ini. Salik tauhidi. Salik itu apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Salaka itu apa? Meniti suatu jalan. Maka salik itu orang yang berjalan. Tapi maksudnya dalam ilmu tasawuf, salik itu orang yang berjalan menuju Allah dalam keadaan dia meninggalkan dunia. Itu namanya apa? Salik. Kalau dibilang as-salika at-tauhidiyah, itu berarti orang-orang apa? Orang-orang sufi tasawuf. Kalau kalian melihat orang sufi tasawuf mengatakan, da'na minan naqli wa minal aqli wa hatidh dhauqi wal wajda. Ini lebih keren mana? Dia bilang apa? Wis, nggak usah pakai dalil naqli, nggak usah juga pakai dalil aqli. Naqli apa? Quran dan hadis. Aqli, akal. Dia bilang gak usah gaya dalil Quran hadis, gak usah gaya dalil akal. Yang penting apa? Rasa. Masya Allah. Yang penting apa? Mainnya perasaan.
Maka mereka-mereka itu terkadang apa? Jauh dari syariat. Tapi hatinya merasa dekat dengan Allah karena apa? Misalkan dengan gaya-gaya tarian-tarian yang tidak jelas. Dengan gaya-gaya semedi dengan waktu dan cara tertentu. Ada apa enggak? Pernah lihat? Nah, mereka bilang, wes, enggak usah pakai Quran hadis, enggak usah juga pakai akal. Yang penting hati ayem. Terus pokok connect kalian Gusti Pangeran Allah Ta'ala. Lah ini kalau mainnya perasaan, Bu. Loh, laki-laki sama perempuan aja perasaannya enggak sama ya. Menurut laki-laki, istri 4 perasaan bagaimana, Pak? Senang. Menurut perempuan? Lah terus perasaannya siapa yang dipakai? Ayo. Yang penting senang, bagus. Keren, Bu. Yang penting senang, Bu ya. Masya Allah. Maka dia bilang apa? Yang penting zauk, rasa. Dan wajud. Wajud itu sing penting sumringah Allah. Nah, ini menurut Syekh Bakar Abu Zaid, Bu. Maksudnya kenapa ditulis seperti ini? Ini contoh tentang orang-orang yang menyimpang. Orang-orang yang menyimpang. Penyimpangan yang pertama. Orang-orang mutakallimin. Maaf, bukan mutakallimin. Orang-orang yang mengatakan, wes, gak usah Quran, gak usah hadis. Sing penting masuk akal. Itu penyimpangan yang pertama. Penyimpangan yang kedua, yang pertama mutakallimin. Yang kedua, orang-orang as-salik at-tauhidi. Sebagian oknum dari kalangan tasawuf. Yang mengatakan, gak usah Quran hadis, gak usah akal. Yang penting hati ini tenang, fikirane senang. Pokok amalan apapun yang menjadikan kita merasa dekat dengan Allah, lakukan. Maka banyak orang keplecok di jangan tuh. Banyak orang kepleset di sini. Yang penting tenang, gak ruy apa? Ditekani jin, semedi di gua. Moro-moro. Hei, siapa namanya? Siapa namanya? Pak Is. Hei Pak Is, aku Gusti Allah. Semedimu wis tak terima. Saiki wis ora enek perintah lan larangan gaya awakmu. Bebas. Saweneng. Wih, diterima. Ndak taunya gangguannya siapa? Jin dari kalangan, iblis dari kalangan jin. Nah itulah penyimpangan. Maka jangan gampang-gampang dengan yang seperti itu. Semuanya harus berlandaskan Al-Quran dan hadits. Fa'lam annahu iblis qad dhahara bi surati basyarin. Maka kalau ada orang yang seperti itu, yang penting tenang, atine bunga, fikirane seneng, ketemu Gusti Allah dengan cara apapun tidak masalah. Jadi tidak penting syariat. Yang penting nyampe kepada Gusti Allah. Maka dibilang ini seorang iblis yang berwujud manusia. Panjenengan jangan terpengaruh. Au qad halla fihi. Atau apa? Halla fihi. Itu jenis mlebu di pikirane. Jadi ketika dia ngomong gitu, yang ngomong bukan dia. Dan itu ada. Itu ada. Orang itu ketika dia tidak tahu kalau untuk orang yang tidak percaya ya. Kalau saya kok percaya, orang itu ketika ngomong, Bu, Anda tak ceritani lah. Tidak usah yang jauh-jauh. Ini saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Tapi tidak saya ceritakan orangnya siapa. Ceritanya, yang saya tahu sendiri ada 3. Tak cerita 2 tok. Ini biar Anda tahu ternyata itu ada gitu loh. Karena saya ngelihat. Ada orang kehilangan burung murai. Kurungannya kan gede. Malam-malam dia lupa nutup atap rumahnya. Karena kalau siang dibuka buat jemuran. Atap itu kebuka sampai malam gak ketutup. Burungnya diambil orang. Lapor sama orang yang dianggap ngerti tadi. Duku areng, Bu. Areng. Nanti kalau mau tahu ilmunya tanya saya. Tak urui ilmu larang ini. Tiba-tiba areng itu dioret-oret sama dia yang kita sendiri tidak bisa baca. Di depan pintu rumah. Itu sekitaran jam 8-9 pagi. Menjelang maghrib, malingi teko nggawa manuk sak kurungannya kayak orang linglung. Pas di atas tulisan itu, mandek gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang cincin emasnya masuk kora-kora. Tahu kora-kora? Kora-kora tahu kan? Yang di pasar malam itu. Itu namanya kora-kora, condeso. Nggak, tempat cuci piring itu. Nggak ada saringannya, masuk. Plung. Mau dijebol, kok eman jebol mulai endi sampai endi? Ditanyakan sama orang tersebut.
Gini, Bu. Ini lubangnya di sini ya. Katakan lubangnya kora-kora itu bahasa Indonesianya apa sih? Iyalah. Diginiin, Bu, sama kakinya, Bu. Nggak berapa jauh, pas di jempoli. Wis tengerono iku, jebolen dek kono. Pas di situ cincinnya. Ya apa Anda? Percaya apa Anda? Dan saya turunannya itu, hati-hati. Macam-macam tak suwuk. Percaya. Nah, artinya itu memang jinnya sudah apa? Sudah masuk. Sehingga kalau dia ngomongnya tidak rasional lagi. Ngomongnya bukan Quran Sunnah, ngomongnya ngelantur. Maka sekarang kan mulai banyak. Gara-gara apa? Kita tidak memahami dengan benar konsep wali. Nyeleneh titik, wali. Gondrong titik, wali. Mudo titik, wali. Walaupun kita sama-sama tidak tahu, jangan-jangan wali beneran. Tapi kan yang kita tahu, wali itu syaratnya 2. Imannya bener, takwanya bagus. Lo mosok takwanya bagus gak kelambian? Takwanya bagus gak sholat? Lah kalau ngomong wali, Kanjeng Nabi itu sirai wali. Nggih apa nggih? Yo sholat, yo poso, yo mangan, yo adus, yo kelambian. Sudah, tapi sensitif ini ya. Sudah, pokok intinya, beberapa kelompok yang menyimpang itu salah satunya apa? Karena mereka kemasukan jin, sehingga ngomongnya ngelantur. Fa'in jabunta minhu fahrub. Sampai dibilang, kalau engkau jabunta minhu, gak wani ngadepi orang itu. Gak wani itu, Bu. Bukan gak wani secara fisik. Kadang-kadang kalau secara fisik mungkin Anda lebih besar, Anda ikut bela diri yang sabuknya sudah sekarang kelire, saking tek dukure, mungkin secara fisik Anda berani. Tapi secara akal, Anda khawatir ketularan apanya? Syubhatnya. Apa kata Syekh Bakar Abu Zaid? Jauhi dia. Fahrub minhu. Ojo dicedei. Nah, sehingga ojo nyedei orang yang seperti itu, Bu. Bukan kemudian kita tidak mau menasehati. Bukan kemudian kita tidak mau mendekat kepada dia, tapi lebih kepada menyelamatkan keimanan kita. Paham nggih? Jadi jangan salah paham. Oh, menjauhi senengane. Ini kelompoknya eksklusif ini. Gak gelem kumpul wong liya. Ngajine mek rono tok. Loh, boleh jadi itu benar. Kita tidak menutup kemungkinan. Karena apa? Khawatir kalau nanti kecampuran pemikiran yang kita tidak punya dalil untuk membantahnya. Nggih napa nggih? Nggih kepanggih napa nggih mboten kepanggih? Nah, insyaallah ya. Maka fa in jabunta minhu fahrub. Kalau kamu takut kepada kerusakannya, uhrub. Uhrub itu apa? Kabur. Wa illa fasra'hu wabruk ala sadrih. Tapi kalau tidak, maka apa yang terjadi? Jika engkau mampu, bantinglah dia ke tanah dan tindihlah dadanya. Waqra' alaihi ayatul kursi wakhnuqhu, dan bacalah ayat kursi serta tekan. Karena apa? Ini untuk yang terakhir tadi. Ketika orang mikir apa? Wes gak usah Quran hadis, gak usah akal. Sing penting atine ayem, pikirane seneng, carane seperti apapun sakarep. Ini kata Syekh Bakar Abu Zaid, boleh jadi apa? Ini setan berbentuk manusia, atau jangan-jangan manusia yang sudah kemasukan setan. Kalau tidak berani, pergi. Kalau berani dalam artian apa? Memang kita secara fisik kuat, secara keilmuan bismillah. Mumpuni, kudu ngombe saja lancar ya. Mumpuni, maka apa? Pukul, peneen dodone, tekeen uangnya. Tapi hati-hati, jangan diamalkan mentah-mentah. Karena sekarang zamannya bukan zaman kekerasan, tapi zamannya diskusi. Beradu argumentasi. Maka sekarang lucunya apa? Banyak teman-teman yang diajak diskusi ilmiah kabur. Dengan dalil menghindari debat. Disiapkan satu istana di surga. Loh, siapa yang ngomong itu debat? Kita kepingin tahu, cek umat ini gak bingung. Sing bener sing endi, sing dalile kuat sing endi, sing pantes dieloi sing endi.
Tapi sayangnya kalau kowar-kowar nomor 1 paling benar, ketika diajak diskusi dengan bahan kitabnya para ulama, dibilang kami menghindari diskusi. Nah ini ya kan kesian umatnya. Maka paling aman ilmu tahu diri tadi loh. Wes tahu, lek memang belum mumpuni, lebih bagus ngurus awake dewe. Perbaiki diri sendiri dulu. Nggak usah banyak cincau. Panjenengan bisa bikin cincau. Cincau itu daunnya segini loh, Bu. Itu 7 daun, dikasih air 2 gayung, itu jadi sudah. Tapi Anda merekesnya kudu sing api, kudu pas, sampai keluar seperti mali tutulan cincau. Ayo sudah, kita lanjutkan. Wa qala aidan rahimahullahu ta'ala, dan Al-Imam Az-Zahabi mengatakan pula, wa qara'tu bi khatti Syekh Al-Muwaffiqi qala, dan aku pernah membaca tulisan tangan Syekh Al-Muwaffiq atau Syekh Al-Muwaffaq. Kata Imam Az-Zahabi, saya pernah baca tulisan tangan beliau. Saya lihat sini jelas banget. Lihat panjenengan blereng. Tapi karuan timbang sini blereng, daripada sini blereng, sana jelas, malah bahaya. Enakan begini, hati ketoto. Wa qara'tu bi khatti asy-Syaikh Al-Muwaffaqi qala, ini gurunya Al-Imam Az-Zahabi, namanya Asy-Syaikh Al-Muwaffaq. Dia mengatakan, sami'na darsahu, dan kita mendengar pelajarannya, ai Ibnu Abi Asrun, yaitu seorang guru yang bernama Ibnu Abi Asrun, ma'a akhi, bersama saudaraku Abi Umar, wan qata'na, dan Abu Umar kemudian kami berhenti. Jadi ketika mendengarkan pelajaran itu kami berhenti. Fasami'tu akhi yaqulu, maka aku mendengar saudaraku mengatakan, dakhaltu alaihi ba'd, setelah itu aku masuk mengunjunginya. Faqala, liman qata'tum anni, kenapa engkau berhenti belajar dariku? Tahu enggak, Bu? Jadi ada seorang laki-laki yang awalnya jadi guru, muridnya akeh, moro-moro ada 2 orang murid yang enggak mau lagi belajar. Artinya apa? Gurunya diboikot, aku gak ngaji maneh mbek sampean. Dan kalau saya pribadi, belas gak tersinggung. Karena saya tahu saya ini siapa, gak ngotot. Maka kalau Anda dapat yang lebih cetok karuan, dan saya tahu diri lah, Bu. Sudah? Maka gurunya gak terima. Gurunya tanya, lima qata'tum anni, kenapa kamu berhenti belajar dariku? Faqultu, maka aku ngomong, aku jawab, inna nasan yaquluna innaka asy'ari. Saya mendengar manusia mengatakan bahwa akidahmu akidah Asy'ariyah. Nah sementara yang ngomong ini menganggap akidah Asy'ariyah itu bid'ah, sesat. Kenapa? Karena aku dengar katanya ada yang ngomong kamu itu termasuk orang akidahnya Asy'ari. Kalau kita nggak berani ngomong Asy'ariyah itu sesat. Karena mereka punya hujjah, mereka punya dalil, mereka punya ulama. Dan itu pun benar atau salah nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau semacam saya akidah Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu akidah salafiyah, di mana mengimani sifat Allah apa adanya. Dan itu enggak jadi persoalan. Saya di Kediri ngaji sama keponakannya Kiai Haji Said Agil Siraj. Keponakan Yai Agil Siraj, mantan ketua NU. 2 pekan yang lalu ngaji sak kursi sama ketua PCNU Kota Kediri. Dalam keadaan saya tahu beliau siapa dan beliau tahu betul saya seperti apa. Tidak apa-apa. Yang penting sing bedo ojo dipadak-padak nih, sing podo ojo dibedak-bedak nih. Itu nasihat beliau. Ya sudah Ustaz, sing podo ojo dibedak-bedak nih. Podo Islami, podo kiblati, podo Gusti Allah, podo Kanjeng Nabi nih, Qur'ani yo podo. Wis sing podo ojo dibedak-bedak nih. Tapi sing bedo, seperti beliau kunut, saya tidak kunut. Beliau bismillahnya jahar, saya bismillahnya sir. Beliau kalau selesai sholat, baca zikirnya keras, sementara kita pelan. Nah kalau memang beda, jangan sok-sokan mau sama-samakan. Ya wes, itu koridornya. Nah sudah, maka muridnya bilang, karena saya mendengar manusia mengatakan engkau itu berakidahkan Asy'ari. Sementara saya meyakini akidah Asy'ari dalam buku ini dikatakan adalah akidah yang sesat. Faqala, maka gurunya jawab, wallahi ma ana asy'ariyun, hadza ma'nal hikayah. Maka gurunya menjawab
Ini loh pentingnya apa? Tabayyun. Gurunya jawab apa? Demi Allah, saya bukan orang yang berakidahkan Asy'ari. Subhanallah. Lihat tuh. Jadi ninggal guru karena kesalahan dalam akidah itu sudah ada sejak zaman dulu, Bu. Maka kalau zaman sekarang ada, selama alasannya jelas, caranya juga cara yang manusiawi, gak perlu menjelek-jelekkan, gak perlu ngelok nih. Bahkan saya pernah dengar begini. Ini kacamata mahal ini. Ditekuk-tekuk ini gak apa-apa. Frame-nya tok hampir 1 juta. Ini kalau disentrong sama senter, cahayanya tidak tembus. Cuma sayangnya kok gak gak bisa yang dua lensa itu. Apa yang dua lensa namanya apa? Nggak boleh agresif. Kenapa agresif? Ya, coba progresif itu enak itu. Melihat sini jelas. Ini enggak, ini sini blur ini. Mana yang pakai jilbab hijau, kuning, merah, biru, podo kabeh. Sudah. Maka selama caranya manusiawi. Saya pernah dengar begini. Di Malang. Tapi bukan sama saya. Maka tapi saya melok loro. Gara-gara yang digitukan guru saya. Bilang, nyesel ya. Waktu itu yang ngomong itu masih menganggap saya sejalan dengan beliau. Masih menganggap begitu. Tapi guru yang beliau tinggalkan dianggap sudah menyimpang. Maka ngomong sama saya, nyesel loh. Anak 7 tahun loh. Ngaji sama beliau itu 7 tahun. Tiba no bid'ah kabeh. Saya meneng tok, waduh. Iki saiki beliau yang dilok nemeni aku dan temenan. Dan betul, gak lama kelamaan suwe setelah itu saya dihina. Tapi ya sudah lah Bu, itulah namanya orang kumpul wong akeh. Lek kepingin semua orang cocok, ya ndak mungkin. Maka ndak usah ditanggapi serius. Ayolah bismillah, mana yang kita cocok kita sampaikan, mana yang panjenengan cocok panjenengan pakai, mana yang panjenengan ndak cocok ndak usah dipakai. Panjenengan merasa gak cocok maneh, akeh salahe, akeh ngene nih. Ya ndak apa-apa juga, nggih. Karena kita ini kepingin antar umat Islam itu rukun. Jadi ya kelompok manapun ayo bismillah, rukun ojo iloan. Sudah. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Atau kita baca sedikit lagi ya. Karena tadi telatnya 5 menit, saya tambah 5 menit. Berapa menit tadi? 1 jam? Enggak. Wa'an Malikin rahimahullahu ta'ala qala. Ini ucapan Al-Imam Malik bin Anas, semoga Allah ta'ala merahmatinya. Qala. La yu'khadul ilmu an arba'atin. Ilmu itu tidak boleh diambil dari 4 orang. Jadi ada 4 orang yang panjenengan diingatkan oleh Imam Malik jangan berguru kepada orang tersebut. Nomor sepatu. Nomor 1. Kenapa saya ngomong sepatu? Saya dari pengajian dikasih sepatu sama ibu-ibu. Nomor 1. Safihin yu'linus safaha wa in kana arwan nas. Nomor 1, orang bodoh yang bodohnya itu terang-terangan walaupun dia punya banyak riwayat hadis. Jadi yang kebodohannya itu jelas. Nomor 1 itu. Jadi jangan mengambil ilmu dari orang bodoh yang menyatakan kebodohannya. Jadi bodohnya itu tidak ditutupi tapi dipamerkan. Nomor 2. Wasahibi bid'atin yad'u ila hawahu. Pelaku bid'ah yang menyeru pada hawa nafsunya. Nah, sekarang lihat. Bu. Sini, Bu. Pelaku bid'ah fa'ilul bid'ah. Pelaku bid'ah yang nomor 2 ada di buku panjenengan? Ada. Saya janji buku ya. Oh tauhid. Kemarin kan enggak ngisi. Saya ngisi kemarin. Astagfirullahaladzim. Tolong diingetin Bu Sri Amah ya. Ini yang belum punya buku berapa? Angkat tangan. La haula wala quwwata. Ini yang dapat buku berarti gak ngaji kabeh pisan. Ini Bu Sri Amah coba lihat. Nun sewu yang belum punya buku angkat tangan. Bu Sri Amah lihat. Berarti yang dapat buku enggak ngaji semua sekarang. Fa'ilul bid'ah, pelaku apa? Bid'ah yang mengajak manusia pada apa? Pada apa ini Bu? Ahlul ahwa, pada hawa nafsunya. Berarti kalimatnya Imam Malik itu bukan sekedar pelaku bid'ah yang tidak boleh diambil ilmunya, tapi ahlul
bid'ah. Kenapa dibilang ahlul bid'ah? Padahal tulisannya pelaku. Karena dia mengajak pada perbuatan bid'ah. Sementara tadi dikatakan salah satu kriteria orang dikatakan ahlul bid'ah. Kalau dia apa? Menyeru orang lain untuk melakukan kebid'ahannya. Faham? Itu nomor 2. Nomor 1 tadi siapa? Orang bodoh yang terang-terangan di dalam kebodohannya. Nomor 2. Pelaku bid'ah yang mengajak manusia pada hawa nafsunya. Nomor 3. Wa man yakdzibu fi haditsin nas wa in kuntu la attahimuhu fil hadithi. Lihat. Orang yang kalau ngomong dusta, walaupun ketika menyampaikan riwayat hadis dia jujur. Tapi kalau ngomong sama manusia apa? Bohong. Misalkan, saya pernah begini, padahal tidak pernah. Saya melihat ini, padahal tidak melihat. Saya diceritani ini, padahal gak tahu ono cerita nih. Bohong dia. Walaupun orang itu ketika menyampaikan riwayat hadis, dia tidak bohong. Riwayat hadisnya benar. Ini menunjukkan apa? Pembohong tidak layak diambil ilmunya. Maka hati-hati. Sekarang goroh itu dianggap biasa. Yang sering apa? Kalau telat. Maaf ya, macet. Regano macet. Gano apa? Budali telat. Siapa orangnya? Ayo. Oleh saya jujur-jujur saja, mobil sendiri bannya pecah. Bannya gembos, kena emur sak min. Jadi nambalnya itu 2 kali tambalan. Tambalan pertama sih ngewes, tambahin cos mana. Alhamdulillah. Sampai mana tadi? Jangan ngetawain tadi, lupa saya jadinya. Yang kedua, orang yang ketika ngobrol dengan manusia bukan ketoro, kebiasaane ngapusi, tidak layak jadi guru, tidak pantas jadi guru. Maka guru itu sing betul-betul digugu lan ditiru. Yo akhlake, omongane, budi pekertine yo sak loman-lomane. Ya Zul, saya loman apa gak Zul? Loman tak kayak duit terus kok. Ini ngambilin kacamata gini Bu, oh ketok motor 200.000. Ya apa Zul? Ini kalau bisa dibilang bohong yang medeni nih. Yang keempat, siapa yang tidak boleh diambil ilmunya? Wasalihin, abidin, fadilin, idza kana la yahfadhu ma yuhaddithu bih. Orang soleh, ahli ibadah, orang baik. Bayangin Mbak, soleh, rawani ngapusi, rawani maksiat, taat ibadah, wara itu apa? Jangan yang haram, yang syubhat saja dia jauhi. Itu namanya wara. Tapi dia tidak ngerti ngomong apa. Artinya dia tidak memahami ilmu yang akan dia sampaikan. Walaupun orangnya orang yang solih, ahli ibadah. Maka yang 4, kata Imam Malik, jangan ambil ilmu dari berapa orang? 4. Zul, kamera Zul. La yu'khadul ilm, la yu'khadu al-ilmu an arba'atin. Jadi berapa orang? 4. Nomor 1, safihin. Orang bodoh yang terang-terangan dengan kebodohannya. Nomor 2, ahlu bid'ati. Pelaku apa? Ahlul bid'ah. Yang ketiga, kadzibin. Kadzib apa? Pembohong. Yang keempat, salihin. Orang soleh, la yahfadhu. Yang tidak menghafal, bima yuhaddithuhu. Orang soleh yang tidak hafal apa yang akan dia sampaikan. Kenapa? Nanti orang terkecoh. Wonge soleh, ahli masjid, ahli ibadah, tapi ketika ceramah ngawur. Maka tidak boleh diambil dari berapa? 1, orang bodoh. Yang sesuai dengan materi kita yang keberapa Bu? Yang kedua, jangan mengambil ilmu dari ahlul bid'ah. Baik ibu-ibu sekalian dan jamaah yang dirahmati oleh Allah.
Itu yang dapat saya sampaikan di sore hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.